mater termasuk sinode nanti dirahasiakan ya. Saya nggak boleh bilang sinode alma mater itu tidak boleh disebutkan. Ya. Ini masih pertanyaan ringan sih ya, belum masuk yang berat ya. Anda pernah dibilangin ya, Anda pernah dibilangin oleh Deddy Corbuzier, kumis Anda jelek begitu ya, lalu Anda balas, saya kutuk jadi katak dalam tempurung. Kira-kira maksud Anda apa itu katak? Apakah maksud Anda bahwa nanti Deddy itu menjadi orang yang sempit pemikirannya atau apa? Iya, betul. Jadi memang Pak Deddy Corbuzier sendiri pun saya kemarin bilang sama Pak Deddy Corbuzier, saya nonton ya sebagian, terus saya kok melihat, wah ini mereka ternyata hanya bermasturbasi saja. Saya kan tiap hari live Zoom, ya kan? Saya tiap hari live Zoom, tapi kok nggak nyamperin ke saya, malah meminta pendapat tentang saya dari orang lain, bukannya menanya saya. Itu kan adalah sebuah tindakan yang tidak gentle. Karena kalau Pendeta Muriwali ini kan gentle, nanya daripada katanya orang, lawang punya WhatsApp-nya, punya WhatsApp sendiri, tanya sendiri itu. Harusnya itu orang begitu, yang benar itu kan. Tapi kan sekarang orang karena takut dengan apa yang saya jawab, dia kan takut sebenarnya intinya kan. Makanya saya bilang itulah kodok dalam tempurung. Itu artinya seperti itu. Malah bahasnya masalah kumis. Saya ini lagi kan, saya mocking juga. Kalau kita kan begini, daripada kita menertawakan orang lain kan kita lebih baik menertawakan diri sendiri. Lawang saya punya kumis ini bisa tumbuh saja mujizat kok. Ini kalau saya tidak bernubuat kan nggak tumbuh kumisnya kan. Kan begitu. Jadi intinya beginilah Pak. Hidup itu jangan dibikin tegang, jangan dibikin susah. Kalau kita bisa membuat hidup ini menjadi lebih renyah, kan lebih enak. Hidup ini menjadi lebih penuh dengan tawa. Segala sesuatu itu bukan cerita surga neraka, benar salah doang, tapi segala sesuatu itu kita bisa melihatnya dan menjadi sebuah sebuah humor dari Tuhan untuk manusia. Saya kira begitu, Pak. Iya. Ya, ini pertanyaan sedikit berat. Iya. Jadi di Indonesia viral juga seorang dari agama sebelah. Ya, seorang dari agama sebelah yang terus hate speech sama kekristenan ya. Ya, sebut saja namanya Yahya Waloni ya. Dia terus banyak Pak, tidak cuma Yahya Waloni nih Pak, sebetulnya banyak. Nah, ini satu contoh ya, Yahya Waloni, dia terus mengungkapkan kata-kata yang sebetulnya terus menyerang Kristen, begitu ya. Tapi Anda pun yang viral ini kasusnya orang Islam merasa seperti itu. Nah, pertanyaan saya Pak, kira-kira Anda merasa sama dengan Yahya Waloni atau merasa berbeda? Kalau berbeda alasannya apa? Saya jelas berbeda, karena begini. Ketika orang-orang ini menyerang kita, kan nggak ada satupun yang bisa menggugat mereka, ya kan? Sebetulnya orang Kristen juga nggak perlu urusan juga, ya toh, istilahnya mereka melakukan itu kan buat cari uang juga, toh, kasihan juga kalau mereka nggak bisa makan, harus ngerampok, mendingan mereka jelek-jelekin kita. Hanya kalau target saya itu sebetulnya bukan Yahya Waloni. Target saya itu sebenarnya gereja-gereja yang ditutup, pura yang nggak bisa dibangun, dan orang-orang Ahmadiyah, orang Syiah yang dibakar hidup-hidup, ya, juga orang-orang penganut agama tradisional, bahkan termasuk yang Sunda Empire CS itu yang dimasukkan penjara. Sebetulnya kan Indonesia ini kan terjadi krisis, bahwa minoritas nggak didengar, sedangkan mayoritas bisa semena-mena melakukan apa saja. Nah, harusnya pemerintah itu menyadari, itulah fakta ada di Indonesia, itu terjadi, ada di Indonesia, kita nggak bisa pungkirin, itu ada. Masalahnya, nggak ada yang teriak, atau teriak tapi nggak didengar, suaranya sayup-sayup, seperti Pak Pendeta Muriwali kan sering teriak toh, Pendeta Esra Soru teriak, semua teriak, banyak,
tetapi kalian teriaknya bisik-bisik. Nah, kali ini saya teriak, ya, sesekali pakai toa, Pak. Pakai toa 1 juta toa. Nah, kebetulan oleh YouTubers, ya, dan oleh YouTubers Islam sendiri toh yang membuat saya, yang beri saya toa masjid mereka kan. Weh, penistaan agama. Nah, kemudian wartawan mulai memviralkan. Mereka yang kasih saya toa, kalau mereka nggak kasih saya toa juga nggak kedengaran juga. Makanya sekarang kedengaran toh. Nah, semua itu adalah sebuah cara agar saya nggak bilang mewakili teman-teman, ya, tetapi ini adalah sebuah cara supaya saya didengar. Kalau ngomong kita salah nih, saya nih nggak boleh, karena saya tidak mewakili Muriwali, saya tidak mewakili PGI, saya tidak mewakili gereja manapun, saya mewakili diri saya sendiri, dan kebetulan ada orang-orang yang ada di dalam Zoom saya dan di YouTube saya yang ternyata merasa terwakili. Jadi kita pragmatis aja lah, kita jangan sok idealis lah. Pokoknya saya empet aja. Sebagai double minoritas ditindas, saya butuh teriak aja. Saya butuh teriak dan teriakannya didengar. Ya, nah ternyata gayung bersambut. Makanya saya bilang jebakan Batman, ya kan? Nah, saya bilang kan kalian masuk jebakan Batman itu orang-orang, ya kan? Karena hadir dengan teriakan saya ini mengguncang 190 negara. Kan sekarang polisi nyari saya di 190 negara. Beritanya sekarang viral. Nanti malam saya tunjukkan beritanya di Perancis, di Inggris, ada di Amerika, ada di South China Morning Post, sampai kemana-mana. Dengan demikian terbuktilah apa yang kita suarakan akhirnya didengar oleh seluruh dunia, bahwa itu memang terjadi penindasan terhadap minoritas, dan tidak bisa dipungkiri itu ada, dan itu terjadi, bukan cuma ada, itu terjadi dan masih berkelanjutan. Dari mulai mayoritas yang menista agama orang lain, saya kan hanya mirrornya mereka. Saya kan hanya mencoba, karena saya merasa mereka tidak menista saya pikir dengan omongan saya juga tidak menista mereka. Karena saya juga nggak pernah laporin mereka ke polisi. Jadi saya pikir saya kira omongan saya masih lebih halus daripada omongan mereka kepada orang-orang Kristen atau kepada minoritas. Itu yang saya kira, ya, saya yakini. Perkataan saya masih lebih halus daripada perkataan mereka. Jadi yang saya balikan ke mereka ini hanya sebagian kecil saja. Itu ada satu karikatur yang mereka bagus banget, ya. Orang-orang ini Irena Handono, Yahya Baloni, Hani Christian, Moko Ginta melemparkan batu-batu besar, ya kan? Sementara saya hanya melempar batu kecil. Tapi batu kecil ini ternyata dijawab dengan toa yang besar, dan toa itu saya pakai sekarang untuk meneriakan suara bahwa ternyata ada dan seluruh dunia sekarang. Jadi Anda yang mayoritas sekarang, Anda yang minoritas sekarang tidak minoritas lagi, karena ada dunia internasional mendukung Anda. Kemarin dari Jerman juga sudah meliput, ya, gitu. Jadi apakah memang tujuan Anda sengaja pergi ke Jerman dulu supaya mendapat tempat dalam tanda kutip zona nyaman, zona yang aman, ya? Nah, nggak boleh sebut negara, karena kemarin saya ditegur sama Rekandos kita, nggak boleh sebut negara. Di pokoknya ada Uni Eropa, kan Universitas Eropa kan besar. Jadi memang tujuannya saya banyak, Pak. Saya ke Eropa kan dari 2015 ini kan saya sudah diancam, ya kan, sudah mau dipersekusi kan, sudah mau dibunuh, sudah dilaporin polisi segala macam. Bahkan 2018 setelah kami pergi dari Indonesia, Haikal Hasan kan sudah ngaku kan kalau dia datang ke rumah saya kan, jadi saya nggak ngibul, mereka benar-benar datang ke rumah saya itu. Mau ngapain coba mereka datang ke rumah saya? Kan mau tangkap saya, mau persekusi saya kan, seperti Pak Saifuddin Ibrahim dan yang lain-lainnya. Tetapi itulah, Pak, ternyata Tuhan baik, ya, Tuhan baik. Tuhan kebetulan kami di sini juga ada beberapa hal yang harus dikerjakan, dan kejadian-kejadian itu justru membuat saya mendapat dukungan dari teman-teman di Eropa. Ada satu lawyer kita, ya, Rex Anwalt kita, yang juga suka support saya, ngasih nasihat-nasihat
hukum gitu ya, apa yang seharusnya dilakukan di Eropa, mana yang boleh nggak boleh, apa yang menjadi hak kita di dunia internasional, dan itu yang saya gunakan sekarang ini. Jadi memang akhirnya sekarang sekalipun saya dari dulu sudah berteriak lantang di Indonesia, saya dulu lebih keras dari ini loh waktu di Indonesia malah. Ini termasuk saya lebih santun karena saya menghargai juga perasaan orang-orang Kristen yang ada di Eropa ini juga kan. Jadi saya juga menghargai perasaan mereka. Dulu kan saya lebih keras lagi di Facebook malah. Tetapi sekarang di YouTube saya bedanya kalau dulu tulisan, sekarang saya orangnya kelihatan mukanya, bahasa saya kelihatan. Nah, kasusnya apakah saya sengaja melakukan? Iya, saya sengaja melakukannya dan memang saya safe di sini, saya aman di sini. Untuk itulah saya tidak berhenti mengatakan suara-suara ini, kritik sosial, agama, politik, budaya ini saya tidak berhenti, Pak. Karena mumpung saya di sini saya aman. Ya kan, kalau Pak Muriwali kan nggak bisa bilang kayak saya. Tapi orang di luar sana berkata, Anda berteriak-teriak seperti itu supaya cepat mendapatkan kewarganegaraan di Uni Eropa. Ya, kewarganegaraan ada aturannya. Nah, kalau kewarganegaraan itu ada aturannya, nggak bisa seperti maunya saya, nggak bisa. Cokro TV itu kurang pinter tuh, Denny Siregar itu nggak pinter itu. Itu kan booster bayaran tuh dia. Ade Armando. Denny Siregar juga bilang, Ade Armando juga bilang, kalau Denny Siregar bilangnya suaka ya, suaka, supaya dapat suaka, salah itu pernyataan yang berbahaya. Anda tidak bisa teriak-teriak terus dapat suaka di sini begitu saja ya. Anda hati-hati, itu Denny Siregar ngomong begitu, hati-hati, nanti akan ada banyak orang-orang teriak-teriak yang nggak karu-karuan, asal ngawur, terus lalu pergi kemari nanti. Wah, hati-hati itu. Nanti Indonesia chaos kalau begitu gara-gara Denny Siregar. Itu hal yang tidak boleh diungkapkan di media oleh Denny Siregar dan Ade Armando. Tetapi kalau masalah kewarganegaraan itu semua ada aturannya, dan saya di sini legal. Ya, Pak, legal boleh banget kita beda saya. pendapat. Boleh kita beda pendapatnya. Ya, Anda tadi mengatakan booster bayaran. Cuman saya melihat Cokro TV itu bagus ya. Itu punya ideal tertentu bagaimana NKRI diwujudkan ya. Jadi kita boleh beda pendapat di sini. Kalau saya Cokro TV, saya sangat mendukung semacam itu. Ya. Ini ya, tapi dalam hal ini dia tidak menghubungi saya, dia cuma mengira-ngira, dan yang dia kira-kira itu bahaya. Padahal saya tiap hari live, bahkan saya sudah sambangin ke temennya dia, si Eko-nya itu, malah ngomongnya saya tidak mau memberi Paul panggung. Wah, itu kan juga omongan yang salah. Saya kan punya hak jawab. Ketika orang ngerasani saya kayak mak-mak ngerumpi, saya datang malah kabur semua. Berarti kan ada yang salah dengan mentalnya kalian. Berarti kalian cuma booster. Kalau kalian benar-benar orang gentle, saya kan datengin kalian, ya kan? Berita saya kan sudah berita nasional, bahkan 190 negara, ya kan? Nah, ketika saya datengin kalian bicara yang tidak baik, dan menurut saya itu salah sekali. Bahkan bukan masalah saya, kalau saya kan nggak urusan dengan apa kata orang tentang saya, ya kan? Kalian, misalnya gini, kalian kasih makan saya aja kagak? Kenapa sih kalian mau ngatur-ngatur saya? Kasih makan aja enggak kok, ya kan? Itu kan gitu aja kan simpelnya kan. Kenapa mesti ngatur-ngatur saya? Nah, kalau misalnya saya udah bicara teriak keras begini, kalian ketakutan, berarti ada yang salah dengan kalian. Dengan si Denny Siregar CS. Malah si Ade Armando bilangnya, nanti orang Tionghoa akan diperkosa lebih lama lagi. Oh, itu adalah roh ketakutan yang kamu siarkan. Dan itu saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah spirit-spirit ketakutan. Itu sengaja di framing. Orang-orang ini memframing. Jadi jangan berpikir Anda ini orang-orang baik. Enggak ya, mereka itu bekerja bukan karena baik, mereka itu sudah ada agenda juga. Kalau mereka bekerja dengan baik, mereka Pak akan tanya yang objektif. Saya sedikit menyampaikan pandangan saya, Pak. Pandangan saya, ya, kalau dilihat dari apakah bermanfaat atau tidak ya, dalam pengertian kalau memikirkan kepentingan orang banyak ya. Nah ini gini, kalau status Pak Paul sekarang menjadi buronan ya, tentu Pak Paul sendiri juga menjadi tidak tenang, saya kira, merasa diawasi terus ya, merasa tidak nyaman. Dan di sisi lain kami yang ada di Indonesia ini jelaslah itu pasti menimbulkan masalah ya, menimbulkan masalah khususnya bagi minoritas itu
mungkin ada perasaan tidak aman tertentu ya karena kasus Pak Paul ini seperti itu. Jadi bagi saya sebetulnya ketika Pak Paul sekarang ini buron ya, itu memang menimbulkan kerugian yang double. Pak Paul sendiri rugi ya karena tidak bisa bebas. Lalu yang di Indonesia yang minoritas mungkin saja hubungan mayoritas dan minoritas itu bisa ada guncangan atau apalah begitu ya. Sehingga kalau Pak Paul, saya melihat kalau seandainya Pak Paul ini cukup gentle ya, misalnya menyerahkan diri kepada polisi ya, lalu diproses secara hukum, dibawa ke Indonesia, palinglah nanti tuntutannya itu 5 tahun penjara kan, sebagaimana yang tersiarkan di berita-berita, 5 tahun penjara, lalu nanti sama hakim diputuskan 2 tahun atau 2 tahun lebih. Setelah itu masuk ke dalam penjara, dipotong-potong nanti palingnya tinggal 1 tahun lebih. Dan setelah itu Pak Paul bebas ya. Dan mungkin ya kalau Pak Paul, menurut saya ya, kalau Pak Paul bisa gentle semacam itu yang mulutnya kotor di pihak sebelah itu diakui atau tidak ya, seperti Yahya Walloni atau yang lainnya juga mungkin bisa diproses Pak. Saya kira Yahya Walloni itu sudah ada laporan sudah lama tapi nggak diproses. Cuma kalau menggunakan momentum ini mungkin saja saya kira polisi memproses Yahya Walloni. Dan mungkin ada orang-orang yang membuat laporan baru, yang lebih fresh, yang lebih baru, sehingga Yahya Walloni langsung diproses. Seperti itu ya, ini pendapat saya. Jadi kalau Pak Paul misalnya menyerahkan diri dan gentle, mungkin keuntungannya untuk kepentingan orang banyak itu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih baik ya. Tetapi saya tahu Pak Paul juga mempunyai agenda sendiri, mempunyai pandangan sendiri tentang kasus ini. Ya silakan kalau ada tanggapan Pak Paul. Ya. Apakah kalau saya menyerahkan diri ditangkap, yakin pasti Yahya Walloni, Irena Handono, Hani Christian, Stephen Indra itu ditangkap? Begini Pak, saya potong sebenarnya. Kalau yang lain-lain mungkin saya tidak terlalu yakin. Kalau apakah harga saya cuma seharga Yahya Walloni? Hina sekali saya kalau harganya saya cuma seharga Yahya Walloni. Emang dia siapa? Ya toh? Ya. Jadi sorry, perjuangan saya, target saya bukan Yahya Walloni, bukan. Ya sebentar dulu. Ya itu pendapat Pak Paul. Satu maksud ya. Saya kalau Pak Paul bisa menjalani proses hukum, saya kira Yahya Walloni akan mungkin diurus oleh polisi. Ya, itu prediksi saya Pak, prediksi saya. Ya kalau masalah harga Yahya Walloni sama Paul Zhang sama atau enggak itu ya bergantung tafsiran Bapak lah begitu. Ya, mungkin ada agenda apa, Pak? Sehingga masih mau tetap buron, begitu. Agenda apa? Silakan, Pak, di-sharingkan. Ya, jadi bukan masalah agenda apa sehingga tetap buron, tetapi begini ya. Masalahnya adalah tujuan saya, target saya itu bukan Yahya Walloni. Yahya Walloni itu terlalu hina. Itu saya juga nggak pernah ngelaporin Yahya Walloni ke polisi juga. Saya sih nggak urusan dia ngomong apa ya. Hani Christian, Irena Handono mau bilang apa, saya juga nggak urusan. Yang menjadi masalah adalah apa sih yang mau kita target, mau kita kejar dengan begini? Emang dikira ini cuma mana ya yang nggak taruh rekening di YouTube-nya? Cuman saya loh. Satu itu ya, YouTube mana. Kedua, saya tidak bikin YouTube buat cari uang. Ya. Kedua, saya tidak cari YouTube, bikin YouTube buat saya terkenal. Saya punya masa lalu yang tidak baik. Dan banyak orang yang pernah saya sakiti. Jadi kalau saya makin terkenal, sebetulnya makin rugi buat saya. Orang jadi tahu saya, orang bisa caci maki saya. Karena saya punya masa lalu yang nggak baik. Dan seharusnya kan saya jangan menampakkan diri. Tetapi karena saya punya satu saya punya satu visi yang berbeda. Ada hal yang lain yang harus saya perjuangkan. Nah, yang saya perjuangkan ini yang orang pada nggak ngerti kan. Kalau kebanyakan orang-orang yang nggak ngerti ini kan dia nggak ngerti apa yang saya perjuangkan. Apa sih yang saya perjuangkan? Yang saya perjuangkan adalah agar Pancasila ini benar-benar nyata di Indonesia.
yaitu apa? Kesetaraan hak. Ada semua itu ya, ada kesetaraan hak. Nggak ada mayoritas minoritas, semua suara-suara didengar. Tapi apakah itu dimengerti? Apakah itu dimengerti oleh orang-orang? Tidak dimengerti oleh orang-orang yang hanya pemikirannya cetek saja. Orang-orang tidak akan ngerti yang saya perjuangkan. Dia pikir target saya Yahya Waloni. Wah, itu buat saya itu penghinaan besar itu. Kalau target saya Yahya Waloni, dia itu manusia yang tidak ada harganya di mata saya, tetapi dia ada harganya di mata Tuhan Yesus. Tapi di mata saya nggak ada harganya. Jadi apa namanya? Yahya Waloni itu nggak ada artinya untuk ditukar dengan jiwa saya, nyawa saya, dan keluarga saya. Saya tampilkan seluruh keluarga saya loh di YouTube saya. Saya nggak main-main. Taruhannya itu nyawa saya dan nyawa anak istri saya loh. Ya toh? Itu nggak main-main itu. Siapa yang berani begitu YouTubers? Cuman saya. Nah, bukan saya sombong, bukan. Karena saya punya tujuan, saya punya target. Ada yang harus saya capai. Bukan cuman suaranya menggema Pak Pendeta Wali. Ya, jadi bukan cuman sekedar Yahya Waloni, tetapi GKI Yasmin bagaimana? HKBP Jombang baru ditutup bagaimana? Emang Menteri Agama kerjanya apa? Begitu sekarang dengar nama Nabi ke-26 kejang-kejang tuh Menteri Agama kan? Ya kan? Bagaimana dengan persekusi orang-orang minoritas yang lain? Ahmadiyah dibakar hidup-hidup. Dulu Gavatar juga diusir rame-rame dari rumahnya mereka di Kalimantan. Kita punya target supaya inilah perjuangan suara minoritas yang kita perjuangkan. Inilah yang kita mau perjuangkan bersama. Apakah itu didengar? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu seberapa orang-orang ini sadar. Mereka kan cuma taunya kan, wah ini menghina, menghujat. Nah sekarang saya cuma ngatain satu kata, satu kalimat saja. Mereka udah kejang-kejang. Tahu nggak mereka berapa banyak minoritas yang mereka tindas atas nama agama Islam? Ya kan? Atas nama Allah Akbar.